Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat afiat, sehingga kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang Allah Maha Mendengar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan. Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang dizolimi, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148. Maksud dari ayat ini adalah Allah tidak menyukai perkataan buruk seorang muslim terhadap muslim lainnya, terkecuali jikalau orang yang dizolimi menceritakan kepada orang lain kalau dia telah dizolimi. Dia patut menceritakan hal tersebut agar orang yang menzolimi dirinya bisa dinasihati oleh orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang buruk terhadap muslim lainnya. Semua ucapan, pikiran, desiran daun dan segala gerak-gerik makhluk tak luput dari jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terdengar dengan jelas baginya. Allah Subhanahu wa taala mendengar semua yang terucap, terlintas dalam pikiran dan juga akal, serta apa yang dirasakan dalam hati makhluknya. Gemercik air, gemerisik dedaunan kala ditiup angin,
Bahkan bunyi jejak langkah kaki semut Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya dengan jelas. As-Sami, yang maha mendengar, adalah sifat kesempurnaan. Lawan katanya adalah tuli, sebagai sifat yang kurang yang tidak mungkin menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta sejak penciptaan awal hingga akhir dari satu sisi ke sisi yang lain tanpa terputus. Segala bunyi dan suara selalu mengiringi penciptaan ini. Suara ini terkadang ada yang mampu didengar oleh manusia, sebagaimana halnya suara ledakan keras, dan ada pula yang tidak terdengar oleh pendengaran manusia. Suara ini tidak ada yang hilang dari catatan As-Sami dalam buku besar yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Semua suara dan bunyi dari makhluk di alam semesta terdengar olehnya dengan jelas. Jika suara ini adalah pertanyaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya. Jika sebuah tuntutan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhinya. Jika ini adalah sebuah salah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar segala keluh, gundah, gelisah, dan kehampaan kita. Hanya dengan isyarat dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar. Tidak perlu kita melaguhkan suara kita untuk memohon kasih-Nya. Hanya dengan ungkapan air mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memahami apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja menciptakan dua telinga kita agar kita lebih banyak mendengar suara-suara di sekeliling kita, mendengar suara rintihan kaum yang mengharap pertolongan sesama, mendengar nasihat-nasihat yang datang dari berbagai penjuru arah. Ini semua merupakan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di sekeliling kita dengan segala jejak yang ditinggalkannya melalui suara-suara hidayah alam, sehingga kita bisa menyadari, menemukan, dan mencintainya dimanapun kita berada. Di saat kita merasa hampa dan tiada berdaya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mendengar apa isi hati kita. Segala yang tak terucap dari lisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dengan sejelas-jelasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bosan dengan segala pinta dan asa kita. Jika kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar, hal yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, selalu berhati-hati dalam berbicara. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sikapku atau sikap kita adalah kita harus meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Materi selanjutnya yaitu hikmah salat. Pengertian salat menurut bahasa adalah doa. Menurut istilah, salat adalah dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan tiang agama, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, as-salatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamahaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah merubuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Perkara salat merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, karena salat merupakan barometer atau tingkat pengukuran keimanan seorang hamba kepada Rabb-Nya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan perintah yang diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Rukun-rukun di dalam salat ada 13 perkara. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat jika mampu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca suratul Fatihah di setiap rakaat. Yang kelima, rukuk dengan tumaknina. Yang keenam, i'tidal dengan tumaknina. Yang ketujuh, sujud dengan tumaknina. Yang kedelapan, duduk di antara sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12 salam, dan yang terakhir tertib menjalankan rukunnya. Untuk bacaan-bacaan salat, pertama dari mulai niat. Niat itu disesuaikan dengan niat salatnya. Misalkan kita ingin berniat salat subuh, niatnya adalah usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau berniat sendiri. Jikalau kita ingin salat berjamaah, niatnya tinggal diganti saja, adaan, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian bacaan takbiratul ihram adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian baca suratul Fatihah. Kalian semua pasti sudah bisa ya. Dan selanjutnya rukuk. Bacaan rukuk yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Untuk bacaan i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia juga dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, bacaannya yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan bacaan tasyahud akhir yaitu At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, disitu bacaan tasyahud akhir. Kemudian bacaan salawatnya yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu ditutup dengan salam. Salamnya tidak harus lengkap, tapi assalamu alaikum warahmatullah. Terkecuali di saat kita sholat jenazah, baru salamnya itu dibaca dengan lengkap.
Selanjutnya sunnah-sunnah di dalam salat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sunnah sebelum salat, yang kedua ada sunnah di dalam salat, dan yang ketiga ada sunnah setelah salat. Sunnah sebelum salat yang pertama yaitu adalah azan, dan yang kedua adalah iqamah. Sunnah di dalam salat ada 2 juga. Yang pertama ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah gerakan atau bacaan di dalam salat yang apabila tidak dilakukan harus melakukan sujud sahwi, diantaranya yaitu saat kunut di waktu salat subuh atau salat witir di pertengahan bulan Ramadan. Yang kedua yaitu di saat tasyahud awal. Sunnah hayat adalah bacaan-bacaan di dalam salat yang di luar daripada rukun salat, seperti membaca doa iftitah. Doa iftitah tadi itu yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai dengan selesai. Itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Misalkan setelah baca Fatihah kita tidak membaca surah, itu tidak apa-apa karena itu termasuk dalam sunnah hayat. Kemudian membaca doa ruku. Doa ruku itu tadi yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan juga membaca doa i'tidal. Maaf Bapak lupa tulis, doa i'tidal juga hukumnya sunnah. Selanjutnya membaca doa sujud. Membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan terakhir membaca doa duduk di antara 2 sujud, itu juga sunnah. Doanya tadi yang rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Perkara tersebut memang hukumnya sunnah, tapi sangat disayangkan jikalau kita sholat tidak membacanya. Jadi pesan dari Bapak untuk anak-anakku sekalian, janganlah kalian tinggalkan bacaan-bacaan sholat dan doa-doa yang ada di dalam sholat, karena sangatlah rugi bagi diri kita jikalau kita sholat hanya melakukan gerakan-gerakannya saja atau rukun-rukunnya saja tanpa membaca doa atau sunnah-sunnahnya. Kemudian juga sunnah setelah sholat yaitu yang pertama berzikir, membaca zikir-zikir setelah sholat. Langkah-langkahnya yang sudah kita pelajari, pertama yaitu beristighfar sebanyak 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darassalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Kemudian membaca kalimat tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, kemudian membaca kalimat tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali juga, dan yang keempat membaca kalimat takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali juga, dan yang terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas hari ini insyaallah kamu atau kalian pasti bisa. Berilah tanda checklist pada kolom yang menurut kamu tepat. Isi dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian ayo berlatih, pasangkan soal yang berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini. Buatlah garis penghubung di antaranya. Lihatlah seperti contoh nomor 1, As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Tugas yang kedua yaitu lafalkanlah kata As-Sami berikut dengan artinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.